2008 Krisna cabut kan? Cabut. Dodi cabut. Waktu itu masih zaman BB tuh, Fer. Oke. Panjang banget Krisna. Ya udah, gue cabut bukan karena duit, bukan karena karya. Ya prinsipil aja. Awal 2017 kita baru main dari mana lah. Kita ke toilet, gue Marsal, bro, gue kayaknya mau cabut deh nih. Si Doni? Iya. Terus kenapa lo tiba-tiba ngajak si Naga? Lu lagi. Itu asli Naga nyanyi, itu kita di belakang bertiga. Ini nih yang kita asli itu sambil main tuh. Ini asik bro, asik. Kayak kita dulu lihat cewek kali ya. Ini nih, gue mau nih. Lu jadi pelakor di situ. Jadi pelakor. Dia udah punya band. Bisa gak ya punya satu vokalis punya dua band? Itu statement lo. Bajingan banget. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Dika. Ada band, Mamen. Thank you, Fer. Akhirnya ya. Udah lama gue minta Dika, tapi memang sekarang alhamdulillah ada band lagi tight banget ya. Alhamdulillah. Waduh, gue senang banget ada band lagi naik lagi. Ya. Waduh, sampai waktu itu pernah minggu lalu kita mau bikin. Wah, gue udah bangun nih, Fer. Sikat dulu. Apa lagi? Rezeki gak berani ditolak. Ini podcast yang paling fleksibel ya. Gak ada kerjaan. Oh, Dika, gimana kabar lu dan keluarga? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah baik sih. Sekarang lu makin anak muda, Pak. Gue suka iri deh. Kayaknya gue juga harus dikurusin lagi nih kayaknya. Yoi bro. Dulu kan lu gede banget, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Lu nge-gym dan gede gitu. Iya. Sekarang malah jadi kurus ya? Lebih lean ya mungkinnya, lebih apa? Gue lebih senang olahraga yang kayak calisthenics. Oh, calisthenics. Calisthenics, Okay. body weight. Berarti lu nggak ke gym lagi sekarang? Enggak. Oh, kalau dulu gym. Kalau sekarang tuh bener-bener calisthenics tuh apa ya? Calisthenics tuh lebih gravitasi dan lebih badan. manfaatin berat badan kita sih. Oke. Nanti kita ngobrol itu tuh. Oke. Itu lucu juga tuh. Iya, ya kan? Jadi siapa tahu gue jadi lean juga. Dika, jadi di podcast gue ini banyak nih semuanya nih pas semenjak Naga muncul di podcast gue. Ada minta Dika, ada minta Marsal gitu kan. Okay. Malah ada minta Baim, ada banyak merembet. Yeah. Jadi banyak DM ke gue. Gue pengen tahu dulu pertamanya, Dik. Jadi awal itu sebenarnya lu tuh orang mana dan gimana bisa sampai lu jadi ada band ini? Oke. Lu emang asal dari Jawa Barat ya? Bokap tuh kita orang Sunda sama. Oh, Sunda juga ya? Sunda. Tapi gue di Surabaya gue denger ya? Nah itu, ya okay. Bokap memang karirnya di Surabaya. Musisi, bukan? Bukan. Oh bukan. Bokap nyokap tuh dokter. Wah. Sama kayak saya ya. Oh iya sama ya? Bukan dokter, tapi saya dokter cinta ya. Kayaknya gue juga ke situ ya. Ke situ jadi. Yang penting dokter dulu. Betul. Okay. Dokter cinta, dokter musik ya. Dokter musik. Oh, dokter di Surabaya dulu. Di Surabaya. Tapi Sunda sebenarnya. Bokap tuh Sunda, kalau nyokap Gorontalo. Oh, Gorontalo. Tapi berarti lu ikut bokap dong. Ya, Sunda. Tinggal lahir di Surabaya. Oh. Surabaya. Gua wong Jawa jadi. Wong Jawa jadi ngomong iso ya? Ngomong Surabaya banget. Surabaya, are. Berarti lu main juga sama Dani, sama Ari. Ya, kan itu ya komunitas musisi, ya circle. Oke. Festival bareng, segala macam. Oke. Pindah ke Jakarta kenapa? Itu gue tuh dulu cita-citanya tuh gue seneng musik ya. Gue seneng musik dan gue seneng olahraga alam bebas dulu sebenarnya. Apa tuh alam bebas? Gue seneng naik gunung. Gue dulu atlet rock climbing. Yang ada papan naik-naik gitu. Ya. Apa yang di gunungnya? Wall climbing. Di gunungnya juga. Oh, yang di gunungnya juga. Yang kayak si Tom Cruise bukan di film? Ya, kan? M1 pertama ya. Cari mati itu mah. Iya, jatuh lo nggak pakai apa-apa lo itu.
sampai apa tuh? Sampai gue salah satu cita-citanya jadi ranger dulu sih. Jadi ranger jarang banget, gue nggak pernah ketemu orang cita-cita mau jadi ranger, nggak pakai power kan? Nggak pakai power. Oke, jadi ranger. Jadi lu memang laki lah ya dulu ya. Iya. Pengennya yang gitu-gitu ekstrim-ekstrim ya. Entah mungkin ya waktu SD tuh bokap nyokap divorce. Oh, oke. Ya divorce. Mereka dokter, dua-duanya dokter. Jadi gue dibesarin di keluarga yang menomorsatukan edukasi. Iya. Ya kan? Orang inilah apa ya? Exact. Jadi ya bokap galak dulu. Iya. Kita nggak bisa kali-kalian jari di sini semua. Cetak kayak gitu-gitu lah. Oh, iya. Yang modal gitu ya. Model ortodok ya. Ortodok. Hasilnya memang prestasi saat itu. Saat itu. Tapi begitu bokap nyokap divorce, gue kayak I'm a free man saat itu. Ada alasan. Biasa anak muda nyari alasan. Oke. Tapi untungnya larinya terus gue ke gunung. Waktu itu belum terlalu mikir musik ya. Tapi bermain musik udah. Tapi lu lebih concernnya ke sana. Kayak wapalapa lah gitu anak-anak kan mahasiswa kan suka ada itu. Oke, terus. Jadi kalau nyokap memang dari keluarga yang zaman dulu tuh kan ada masa yang pokoknya anak gue harus belajar piano. Misalnya gitu ya. Jadi didatengin guru klasik ya gue les, cuman terus males kan. Biasanya pura-pura tidur gue kalau gurunya datang. Tapi satu hari nggak tahu nyokap gimana tiba-tiba gue inget banget tuh namanya Bu Felicia, itu istri dari orang servis AC di rumah. Masih inget lagi deh. Iya. Cantik bro. Oh. Terus semangat dong. Akhirnya mau ikut. Alasannya karena itu. Oke. Oh, karena cantik ya? Karena cantik. Oh, dokter. Iya. Oke. Ikut, tetap malas lah. Cuman gue tuh seneng lompat-lompat. Jadi materi yang belum dikasih, gue udah mainin itu. Udah pelajarin duluan. Udah pelajarin itu. Nyokap gue main piano. Oh iya. Tapi kalau dia nggak baca, dia nggak bisa main. Berarti lu seninya sih dia nyokap ya? Sebenarnya nggak juga ya. Jadi bokap tidak pernah menunjukkan bahwa dia bisa main musik. Tapi ternyata bisa. Suatu waktu dia main biola. Waduh. Oke. Violin. Terus ternyata mungkin di luar sadar, gue baru tahu setelah mereka divorce ya, bokap nyokap divorce. Ternyata koleksi bokap tuh gue cari di gudang tuh ada ya macam-macam, ada Oscar Peterson dari The Beatles sampai apapun ya. Oh berarti bokap penikmat. Memang penikmat musik ya, dia suka musik ya. Klasik pun gue kayaknya dengar dari bokap ya. Karena dia biola kan pasti klasik gitu. Jadi kadang-kadang lagi saat itu misalnya udah pisah rumah ya mereka, bokap udah married lagi nih. Nah itu kalau ke rumahnya pasti dia masangnya ya dari Beethoven, Mozart, terus sampai Chopin gitu. Oke. Jadi mungkin tanpa sadar itu masuk ke otak kecil gue kayaknya ya. Ke memori lu ya. Ke memori gue. Nah, jadi lebih ke situ ya. Jadi pendidikan formal musik pun gue tidak apa namanya, gue nggak selalu ngikutin, nggak sampai selesai. Berarti lu bukan orang yang sekolah musik? Nggak juga sebenarnya. Berarti cuma Bu Felicia itu tadi tuh? Bu Felicia itu. Itu pun cuma sebentar. Gara-gara cakep doang. Iya. Terus bosen gue gitar klasik. Waktu itu pun nggak punya sebenarnya, pinjem punya om gue. Nyoba. Akhirnya nyokap ngelihat, ya udah ikut gitar klasik. Gue inget banget tuh dulu di Yamaha lah gitu ya. Dulu YMI kan. YMI ya. Itu sama. Jadi materi yang belum dikasih kan bosen. Akhirnya gue cari yang lain. Wah, kok udah main ini. Sebentar juga. Gitu. Jadi tapi gue malah tertarik dengan musik. Teman-teman nongkrong tuh
Nyokap dulu mungkin karena sendiri ya. Nyokap juga Belum merit lagi pada saat itu? nyokap sampai sekarang nggak married. Oke. Jadi dia hidupnya memang buat anak-anaknya. Oke. Gue cuma berdua sama adik gue kan. Oke. Itu concern gitu. Jadi gue waktu itu tertarik main bass itu gara-gara dengerin Level 42 Marking. Marking kan mirip lu Pak, dulu waktu muda. Waktu lu rambut pendek, gue pertama ketemu badan gede begini nih. Gue bilang kayak si Marking. Tapi bener loh, dulu anak-anak teman-teman musisi tuh manggil gue Marking gitu loh. Udah gitu, ada miripnya lagi mukanya gitu. Gue bilang kayak Marking. Dulu badannya gede dulu kan. Kayak Marking dulu. Iya. Yang bikin gue pengen tertarik bass itu Marking sama Erwin Gutawa. Oke, Karimata waktu itu Karimata dulu Erwin Gutawa tuh main bass di Karimata. Ya, nah itu sampai gitar itu gue betot-betot, gue slap. Oh belum punya bass? Belum sama sekali. Ya itu pun gitar juga. Gue harus cerita lagi. Era dulu tuh kan ada ini Fer. Mungkin nggak tahu lu ngalamin apa nggak ya? Kita wajib tidur siang. Oh iyalah. Iya kan? Iya, jam 2 sampai jam 4 tuh. Ya, Iya kan? Iya kan? Terus mandi. Baru boleh main. Itu mungkin kita dibohongin Belanda kali ya? Ya pokoknya dulu kan karena aturan Belanda begitu. Memang anak-anak tuh harus nap gitu ya. Napping gitu kan. Tidur siang. Iya. Harus tidur siang. Oh lu kayak gitu juga? Iya. Kirain gue doang. Ngalamin ya ternyata ya. Oke. Nah itu gue kalau pulang sekolah gue pasti dititipin di rumah eyang gue. Iya kan. Nah, bokap nyokap kerja kan. Waktu kecil tuh. Nah itu om gue adiknya bokap pasti ayo tidur sekarang. Udah gue tidur berdua dia di kamarnya kan. Dia ketiduran dong. Gue cabut. Gue cabut. Gue cabut ke belakang. Di belakang kan tempat servan ya. Tempat servan membantu. Maid lah. Gue ke situ. Anaknya pembantunya yang gue tuh main gitar. Oh, lu ngeliatin? Itu pertama gue tertarik. Oke. Namanya Wawan. Dia yang berjasa tuh. Yang pertama kali ini ngasih tahu nih C ini begini. Oh dia mana yang ngajarin awal? Dia yang pertama. Jadi dulu kita tuh memang harus tidur siang. Dan kadang-kadang ya. Kalau gue ngakalinnya gini. Gue gak tidur. Tapi kalau udah pulang. Gue suka kusutin rambut supaya kelihatan kayak bangun tidur. Lu juga orang iya. Kamu pasti main? Enggak mah, baru bangun. Aduh ya ampun. Oke. Nah sekarang terus akhirnya lu menjadi di waktu di sana, lu kan di gunung, sering ke gunung. Akhirnya lebih fokus di musik, gimana ceritanya? Nah itu, jadi akhirnya karena gue hobi naik gunung ya saat itu sampai gue SMA kelas 1 nih di Surabaya. Gue jarang sekolah, Fer. Oh, sama. Sama ya. Dulu dia udah. Ya, nggak tahu deh. Padahal gue dulu kita ngalamin lah pasti sebel sama guru matematika. Iya, matematika iya. Karena kita orangnya nggak hitungan. Tapi ternyata gue ngeliatin pelajaran anak-anak gue tuh, kok gue seneng. Ternyata matematika menyenangkan sebenarnya. Karena memang basicnya musik kan matematik. Iya kan? Akhirnya kita tahu. Iya kan. Tapi berarti mungkin dulu penyampaiannya, caranya, metodenya boring. Kita nggak tertarik jadinya kan. Betul. Sampai gue dulu gambar muka guru matematika gue. Oke. Jadi dia mau marah sama gue nggak jadi karena mirip. Oh lu suka gambar juga? Gue suka gambar. Kamu buat ibu ya? Buat bapak ya? Dibingkai. Iya, dan ternyata tuh meja itu masih ada. Jadi adik-adik kelas gue sesudah angkatan tuh cerita gambarnya Mas Dika masih ada tuh. Di meja. Di meja itu gue gambar. Gue ukir pakai apa dulu ada jangka ya. Jangka tuh buat bikin lingkaran tau nggak? Itu pakai jarumnya tuh. Aku bikin arsiran gitu persis lah. Kita sejaman banget sih. Sejaman ya. Itu ada rotring dulu, nggak tahu. Iya rotring ya. Ada rotring juga tuh dulu. Terus ya udah, akhirnya gue sampai nggak naik. Gue cuman tertarik dulu di sekolah tuh ekstrakurikuler gunung dan gamelan. Gamelan. Gila sama lagi yang bapak terus. Ya kan? Karena gue nggak ada yang lain dulu. Vokal grup belum musim, jadi gue ambil gamelan. Oh iya. Cuman gue kebagian dapat gong itu doang.
Nggak maju-maju. Maju-maju ya. Ya kayak gitu. Terus akhirnya nggak naik dong. Karena gue seminggu tuh bisa gue naik 2 atau 3 gunung saat itu. Nggak tahu itu untungnya itu era itu tuh ya mungkin efek dari divorce-nya bokap nyokap ya. Tapi gue nggak ke yang negatif lainnya untungnya. Gue lebih ke ya naik gunung itu. Ya oke. Untung ya berarti. Ya beruntung. Terus tapi akhirnya gue nggak naik kelas ya karena nggak pernah masuk kan. Tapi nyokap tuh asik gitu. Jadi pernah ada suatu waktu yang gue bingung. Mah aku nih mau jadi apa nanti? Oh lu pernah nanya gitu? Pernah. Tumben tuh anak kecil ngomong gitu. Iya. Oke terus. Maksudnya bingung. Gue pelajaran juga gue nggak ada yang tertarik. Naik gunung bukan pekerjaan lagi. Bukan pekerjaan ya kan. Apalagi saat itu. Terus akhirnya udah deh itu gue pernah satu diskusi sama nyokap sama kakaknya nyokap gitu. Om Ben namanya itu. Tukang beca aja itu bisa profesional. Asal profesional bisa sukses. Jadi dia cuma bisa hidup lah. Dia ngasih analoginya gitu. Tapi yang jelas kita harus konsisten, harus profesional tuh artinya nggak cuma bisa ngayuh becak tapi mengelola. Iya. Akhirnya duitnya banyak, konsisten, terus kerja keras, punya becak 2, akhirnya jadi juragan becak. Jadi juragan becak. Ya misalnya gitu, bisa mempekerjakan, kayak gitulah. Oke. Ya udah kamu, terus satu titik yang gue nggak naik itu, gue ngomong, mah aku mendingan nggak usah terusin deh sekolah. Oh iya, lu ngomong? Gue sempat ngomong gitu. Nyokap mana lu? Enggak, nyokap sih nyantai. Nyokap nyantai. Kalau ada bokap yang nggak mau. Bokap nggak mau. Bokap tuh sangat nomor 1 pendidikan lah. Iya. Kalau nyokap tuh sama sebenarnya, cuman dia lebih dia tahu anaknya lah. Ya, dia mengenal anaknya. Jadi udah kamu selesaiin dulu sekolah, nanti terserah mau kuliah apa enggak, tapi jelas SMA ini harus selesai. Oke, aku tapi maunya di Jakarta. Oh lu ngomong, lu milih? Gue milih. Sedap. Kan lu belum pernah ke Jakarta. Itu dia. Tapi kok nggak tahu, gue ngelihat aja. Kayaknya lebih maju, lebih gampang gitu kali ya. Itu tadi ya, nyambung tadi lagi, teman-teman gue tuh suka bawain kaset-kaset kan. Jadi karena daripada nyokap, udah deh daripada kamu suka nongkrong di luar, teman-teman kamu aja ajak ke Iya, selalu orang tua begitu. Kalau kita kan? merasa suruh main aja, jadi kamu gak kemana-mana. Ya kan. Apalagi nyokap sendiri kan. Terus akhirnya, ya itu gue kenal Iwan Fals, terus. Jadi anak-anak beda kan, anak-anak tongkrongan ya, anak-anak tongkrongan. Terus di situ SMP aja tuh gue mau main musik yang beda. Jadi kan saat itu pasti ada pesta seni musik atau apa segala macam. Sekarang pensi nyebutnya ya. Pensi. Semuanya mungkin waktu itu bawain cover Twisted Sister atau Where I'm Gonna Take It. Iya, gue dulu main drum tuh lagu itu kan. Gue juga pertama kali main drum. Karena keren banget lagunya jadi main drum. Iya. Tapi gue nggak, kita harus yang lain deh. Ada teman gue pinter juga main gitar. Gue suka berdua sama dia main gitar. Kita bikin ini aja deh covernya. Gue anak-anak udah yang lain lah. Gue main PSP waktu itu, Pancaran Sinar Petromax. Teng. Itu. Hati meja di Singapura. Iya. Jali, Monos ya. Iya, Monos. Itu. Iya. Gue main ketipung dulu. Oh bisa loh? Bisa gue. Oke. Itu jadi akhirnya dapat tuh senang musik di situ. Pokoknya udah nggak pokoknya harus beda. Saat itu gue mikirnya gitu aja sih. Pokoknya jangan sama lah. Tapi it's work kan? Apa? It's work. Jadi heboh, pecah. Orang ngeliat, kok beda yang ini ya? Ngakal-ngakalin pakai gelas gini, tak ting, ada yang teman-teman gue yang. Coba lu bawanya Judas Priest pada saat itu biasa aja. Judas Priest Breaking the Law doang. Semua juga banyak kan? Iya, benar. Yang lain bawain itu Duren-Duren. Iya, Duren-Duren. Ya, kayak gitu. Jadi terus ya udah. Sesudah itu gue baru tahu tuh art rock.
Rush segala macam ya. Iya. Terus termasuk Level 42. ELP dengerin juga. Dengerin juga. Emerson Lake and Palmer. Itu gila juga tuh. Ya keren lah, keren sekali era Berarti itu ya. pas di level sih berarti tahun 9 udah mulai 88 89 ya level ya. Level Wah 42. itu tuh gila tuh. Ya pertama gue main ya Love Game. Ya apalagi Love Game lah yang bikin kita pengen main bass kan. Ya itu nyokap lihat kan akhirnya dia kasihin, kamu ngapain sih? Ini main bass mah. Oke, terus nyokap tuh kayaknya nabung akhirnya. Sesudah itu tuh ya sekitar setahun lah. Sesudah ngeliat gue itu, pas mau gue lulusan SMP, mau ke SMA, nyokap ngajak gue ke Toko musik. Lu dibeliin bass? Dibeliin bass. Pertama? Ntar dulu. Nah ceritanya bersama sama gue. Cuman jangan sama aja nih. Mereknya kalau gue dulu pertama, lu apa? Gue Arya Pro. Lu? Gue PV. Enggak. Gue Arya Pro ya? Yang murah sih. Iya. Mungkin, ya itu kita nggak tahu merek soalnya. Iya. Lu PV langsung. PV mau udah ada mereknya. Iya. Tapi tetap aja di situ tuh sebenarnya gue inget nama tokonya Guntur Antarnusa saat itu. Itu sebenarnya itu ada pilihannya PV sama Fender. Fender. Oh itu yang mahal-mahal. Tapi kan itu kayak paketan kali ya. Itu ada bass sama ampli. Amplinya. Iya, paket itu. Padahal saat itu kalau kita tahu merek pasti mendingan Fender aja, ampli mah yang kecil-kecil aja atau apa yang murah-murah, ya kan. Itu sih. Gila. Dan di situ lu langsung di situ mulai awal jadi pemain bass. Yes. Dan lu pindah Jakarta. Belum dulu tuh. Gue sempat. Jadi pemain bass tuh udah di Surabaya ya? Di Surabaya tuh hampir sebenarnya ya. Cuman masalahnya waktu itu ada satu band yang namanya Cascade, namanya Cascade gitu lah. Oke, Cascade ya. Cascade itu ya, air terjun itu. Itu alumni dari SMA gua saat itu. Oke. Di Surabaya, Trimurti namanya. Tapi pas gua diajak gabung, udah ada pemain bassnya. Wah, gua nggak mau ganggu ya. Dan itu juga sebenarnya gua juga belum terlalu bisa lah. Oke. Ada pertama panggung gue tuh gue main percussion, gue main konga. Macam-macam loh ya. Macam-macam asli, macam-macam. Pernah main drum, pernah main ketipung lah, pernah main itu. Nah kan karena SMA gue nggak naik, akhirnya gue bilang ke nyokap, oke mah mau, karena gue dengerin Krakatau lah, Karimata, semuanya tuh di Jakarta gitu. Kayaknya kok nggak masuk akal kalau di Surabaya itu gue waktu itu nggak mikir apa-apa, cuma gue pengen bermusik aja. Di Jakarta. Pengen bermusik. Ya nyokap nangis sih, mengiyakan. Lu tinggal sama siapa? Pertama dititipin nyokap ke kakaknya. Oh ada di Jakarta? Ada di Jakarta. Okay. Waktu itu gue di rumahnya Om Didi Haju. Itu bapaknya Shelumita. Oh bapaknya Shelumita. Iya. Nah itu kakaknya nyokap tuh. Iya. Kakaknya nyokap. Suaminya Tante Marini. Tante Marini ya. Itu di situ galak banget orangnya kan. Iya. Saat itu udah. Gue kebetulan gue seneng tuh pertama kan. Gue seneng banget karena Om Didi ini dulu manajernya Karimata. Iya. Nah, jadi di Surabaya itu gue selalu mengandalkan dia. Boleh nonton dong Karimata. Iya. Gue sampai ngikutin, gue sampai bela-belain SMP tuh. Gue pinjem mobilnya oma gue. Aku mau nganterin Karimata. Jadi gue nyupirin mereka tuh dari Surabaya ke Malang. Hanya demi mengikuti Erwin Gutawa. Iya. Tapi berarti udah kenal gitu ya. Karena ada Om Didi. Karena ada Om Didi. Jadi terus... ya itu sampai gue sebenarnya ke Jakarta salah satunya mungkin di otak gue pengen belajar sama Erwin Gutawa. Oke. Gitu. Jadi ya Erwin Gutawa ya waktu itu ketawa-ketawa aja, mau belajar apa, bla 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 bla. Udah akhirnya terus nyokap mengizinkan, udah titipin situ. Biarpun nggak lama sih gue di rumah Om sama tante gue ada pindah lagi. Jadi karena pokoknya 2 kali pindah di Om dan tante deh ya. Ya. Ya itu sama di SMA gue. Akhirnya SMA mana lo? Orel Labora, OL. OL tuh di Pondok Indah. Pondok Indah. Bener ya? Yes. Wah, iya. OL itu Pondok Indah, iya. Ya. Dan itu pun juga. Helen nggak maksudnya? Yes. Betul kan? Helen Kuswoyo. Kuswoyo? Iya.
Seangkatan nggak lu? Enggak, dia kakak kelas gue. Karena iya, gue nggak naik. Iya, iya. Oh iya. Iya, bener, sebenarnya bener. seangkatan. Iya, Helen kan gue tahu. Iya. Jadi gue pindah, gue nggak langsung naik, tapi ngulang. Lu artis OL tuh si Ricky main bass gue di OL tuh. Oh serius? Iya di OL. Oh iya? Siapa lagi dulu OL tuh banyak tuh. Nah, kayak di OL ngeband tuh. Nah, mulai itu. Jadi ada yang ngajakin. Ada yang namanya Thomas, terus sama Steven, almarhum ada Steven pemain gitar. Oke. Nggak tahu mereka dapat informasi dari mana, pokoknya kan mereka ke kelas. Iya. Gue tuh, lu main musik ya? Bla 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 bla. Udah, mulai ngeband. Itu kan sekolah Kristen ya? Iya. OL ya? Nah, gue Muslim kan? Iya. Tapi tiap pelajaran agama, kebetulan guru... Boleh keluar kan kalau nggak salah kita? Iya. Iya kan? Tapi nggak, waktu itu gue tetap disuruh ikut. Disuruh ikut. Tapi kalau lagi cabut pelajaran gitu, gue senengnya tuh ke aula. Itu kayaknya tuh guru agamanya namanya Pak Ate, itu lihat gue main piano, terus gue suka mecah-mecah apa. Oh iya, karena lu pernah kursus juga sama Bu Felicia. Iya kan? Iya. Okay. Tapi itu klasik ya. Tapi maksudnya kalau klasik itu kan kita tidak terlalu diajarin harmoni. Enggak, lu tuh harus ngikutin baca aja dulu. Iya. Nah itu terus tiba-tiba gue bikin pecahan choir. Oke. Choir. Pakai piano. Piano gue coba-coba aja. Waktu itu kan lagi cukup booming akapela ya. Jadi pada tahun berapa sih itu? Itu 91, 92. Oh iya, akapela lagi musim ada waktu itu Take Six lah segala macam. Si ini siapa kalau di itu 92-nya tuh ada apa ya 92? Si ini loh. Bobby McFerrin. Cek. Color Me Bad. Ya. Iya. Bobby McFerrin juga kan. Bobby McFerrin juga. Dia yang bikin ya. Don't worry, be happy. Iya. Terus dia bikin satu grup namanya Take Six. Take Six tuh adiknya si itu kan. Brian McKnight. Oh iya ya? Iya, salah satunya. Aku baru tahu. Adiknya iya. Oh. Take Six. Gue bikin kayak keren. gitu. Oke. Terus akhirnya deal sama guru agamanya. Oke. Dika nggak usah ikut pelajaran agama, tapi kamu kalau acara Christmas atau apa, kamu main ya? Kamu main sama tolong paduan suara OL kamu. Oh berarti lu udah menjadi musik vokal director dong? Iya, akhirnya kayak di situ. Kayaknya karena itu sekarang gue seneng orkestrasi ya. Iya. Kayaknya itu. Gue denger ya lu yang bikin di Abda Band untuk orkestrasi lu dong? Iya. String section. Jadi semua ada band lu? Semua. Jadi dari dulu dulu awalnya Krishna juga. Iya. Krishna. Iya. Terus Krishna nggak ada, udah pegang lu? Gue yang pegang. Oke. Jadi itu sangat ya sejarahnya itu kayaknya sih. Gue di OL ya gue sama lah mungkin kita ya pelajaran nggak terlalu peduli. Tapi itu awal mulanya lu mulai membuat dan segala macam. Yes. Macam-macam itu perjalanannya tuh SMA, terus gue ketemu Dencas, gue masih SMA tuh kelas 2. Dencas juga dong? Dencas juga masih sekolah juga kan? Seangkatan. Tapi kan dia beda sekolah tuh. Dia di mana sih? Oh, Dencas tuh anak Rawamangun lah. Iya, daerah sana lah ya. Yeah. Lu pernah ngeband Dencas dong? Pernah, SMA itu. Ya tapi kayaknya dia pernah mas apa aja deh. Iya. Si Dencas. itu dia perjalanannya banyak. Jadi kita udah bikin band itu jazz waktu itu. Jazz dan apa aja lah. Iya. Dencas kan juga seneng macam-macam ya. Iya. Dencas, gue, terus ada Thomas main keyboard, terus ada Chris ini drummer. Lu pernah tahu nggak studio namanya Ceres? Nggak tahu ya. Daerah mana? Ceres itu di Tanah Kusir. Oh nggak. Di Bendi situ. Itu dulu salah satu studio yang termasuk paling gede ya. Saat itu era 90-an. Semua pada latihan. Nah di studio itu gue ngelihat masih ada siapa Rere datang. Gue masih Rere. Wah tuh Rere. Wah tuh si ini. Gue masih menghayal-hayal aja. Mereka udah ngetop duluan ya? Mereka udah ngetop duluan. Terus
ya udah perjalanannya itu sih akhirnya gue punya band yang apa namanya dari mulut ke mulut sih. Terus gue ikut festival. Ya, akhirnya banyak teman dan segala macam. Dan sebagainya. Yang gue pengen tanya, akhirnya lu membuat satu grup yang namanya pada saat itu udah ada band ya? Belum. Nah, belum, namanya bukan ada band. Waktu awal buat recording bikin ada band. Recording. Ini kan pertama kali yang gue tanya. Ini bikin ada band. Ini kan di sini ada Krisna ya. Iya. Om Krisna ini which is jazzer abis. Oke. Iya. Terus ada Baim pada saat itu. Iya. Baim juga kalau nggak salah dia main gitar karena bokapnya juga The Step apa ya. The Steps. Om Imron. Ya. Om Imron tuh The Step dan dia gitaris menurut gue. Baim tuh gitaris banget sih. Ya. Jago main gitar. Bokapnya satu band nama om gue tadi, Om Didi Haju. Om Didi Haju. Ya. Oh iya benar-benar. Terus ada EL. Ya, EL drum. Terus ada ISO. Oh iya, ada ISO juga ya? Ya. Jadi pemain keyboard 2? 2. Marsal belum ada? Marsal belum ada. Main gitar tuh Baim sambil nyanyi? Ya. Oh, oke. Gimana tuh prosesnya kok bisa ketemu sama orang jazz? Kok lu bisa bikin terus nggak ngejazz lagi? Nah, jadi sebenarnya gini, dulu gue kan main genre apa aja ya. Jadi era itu gue main di satu kafe. Itu yang ngajakin jadi sebelumnya gue masih main sama Mas Tamam Hussein. Oke. Dulu ya, Mas. Papanya Nina Tamam. Nina. Ya. Itu situ gue banyak belajar juga tuh. Ketemu musisi-musisi yang angkatan di atas kita ya, di atas kita. Banyak belajar di situ. Terus tiba-tiba suatu hari ada festival. Dulu namanya Yamaha Music Quest. Kan dulu ada LMC, ada Light Music Contest. Jadi ada satu brand Yamaha bikin beberapa festival ya. Kalau nggak salah dulu namanya LMC. Di situ Krakatau pertama. Iya. Dulu situ tuh kayak Elfast dari situ juga tuh. Yamaha. Terus band Explosion. Terus akhirnya era gue tuh tahun 94 itu namanya jadi Yamaha Music Quest. Oke. itu waktu itu gue, terus si Chris, terus Reza Artimevia. Reza? Iya, itu satu band itu. Reza angkatan lu ya? Iya. Iya, karena di Pancasila di bawah gue tuh. Nah, benar di Pancasila kan? Iya. Nah, itu terus kebetulan tahun 94 saat festival itu gue the best bassist. Weh, oke. Jurinya Erwin Gutawa. Erwin Gutawa, almarhum Ben Sleo. Oke. Dan lain-lain. Iya. Nah, itu gue udah selain festival, gue udah mulai main-main di kafe. Itu dari SMA gue udah main tuh, Fer. Oh, udah di kafe lo ya? Udah di kafe. Udah punya duit sendiri? Yes. Oke. Bisa beli mobil 3 juta, gue ingat banget. 3 juta mobil apa? Tapi ada sih mobil 3 juta. Mobil tua lah. Iya. Bass udah bagus dong? Bass udah bagus. Apa bassnya? Waktu itu PV itu sama enggak, jazz bass belum. Waktu itu apa ya waktu itu ya terakhir Ibanez ATK namanya. Oh, masih Ibanez, PV masih gitu ya? Belum Fender, gue belum. Belum ke Fender, belum ke ada yang baru Musikman, itu belum ya? Masih memikirkan gue harus makan. Iya. Oke. Belum bisa beli yang mahal-mahal saat itu. Terus sesudah itu festival banyak saat itu kan festival ya. Jadi jazz. Nah, Yamaha Music Quest ini salah satu pembuktian sih sebenarnya. Yeah. Saat itu Mas Erwin waktu itu ingat gue apa enggak ya? Nggak tahu gue. Kan ketemunya waktu gue SMP di Surabaya. Waktu nganter-nganter itu. Terus, kok lu gitu kan. Udah. Terus gue balik lagi. Gue ke Yamaha. Jadi apa ya. Gue tuh perjalanannya tuh kayaknya memang hoki ketemu orang-orang yang gue bisa serap ilmunya. Oke. Gitu, termasuk Mas Tamam. Gue tuh sampai dikasih di Yamaha ada di Gatot Subroto. Itu gue sampai mengajar di kelasnya konservatori. Ya, ini dong. Ya, jadi itu mereka orang-orang hebat sih sebenarnya. Terus ngiringin mereka segala macam. Terus dengan perjalanan itu gue sering nongkrong juga di mana
itu waktu itu ada The Stage namanya di Ratu Plaza ya, ada kafe kecil. Tahu. Itu tempatnya dulu anak-anak jam session. Terus ada juga concert room ya kan? Concert roomnya. Ada juga di situ concert roomnya. Gue manggung di situ pernah. Manggung ya? Iya. Telapak kakinya Bob James sama gue sama. Kan Bob James itu. Gue juga ikut manggung di situ. Nah, ya kan dulu kan ada The Stage, ada James. The James. Ya kan? Di Panglima Polim. Di situ gue main juga. Ketemu lama itu tuh. Sama Krisna. Itu. Gila. Krisna itu jago banget. Krisna tuh jago banget. Terus kalau di kafe-kafe lain, gue bikin. Nah, setelah festival itu kan ketemu Baim sama Iso. Iya. Mereka punya band lain tuh, yang festival. Baim saat itu juga kebetulan dia jadi gitaris terbaik saat itu. Nah, ketemulah. Mereka datang tuh ke tempat di Pasar Minggu, tempatnya Mas Tamam ini. Mulai ngajak, mereka yang ngajak tuh. Ya kita bikin band, udah di kafe aja. Oke. Main Top 40 saat itu. Jadi sebenarnya si ada band yang awal itu main Top 40-an. Top 40-an? Orang-orangnya ya? Iya. Dan sempat juga dong dengan orang-orang ini main Top 40-an bareng. Top 40-an. Jadi bener-bener itu nama bandnya B290s. Ya kan, B290s bawa-bawakan lagu-lagu 90-an. Iya. Itu gue, Baim, Iso, El. Penyanyi ada Heri Sudayat. Oh, ada penyanyi tapi. Ya, Heri Sudayat itu Kin. Akhirnya dia bikin band namanya Kin. Tahu. Ya, itu. Jadi awal. Apalah judulnya tuh Kin dulu. Apa sih namanya? Lupa. Ya, kayak tahun 90 juga bagus tuh Kin. Terus. Itu. Tapi gue di James main juga. Beda nih. Beda. Lu main juga sama Krisna? Ya, enggak. Oh, enggak. Era itu tuh klub jazz itu konsepnya lebih jam session. Kayak open mic gitu ya? Ya. Jadi kita boleh main siapa aja ya? Siapa aja. Itu masih ada Sandy Luntungan. Semua. Itu tempat gue belajar lah. Gila itu. Itu benar-benar kadang-kadang modalnya cuma real book. Oke. Real book, jadi cuman lagu apa? Udah baca. Kalau misalnya nggak hafal lagunya, udah buka buku, baca. Berarti salah satunya gue yang nontonin lu berarti tuh. Jangan-jangan ya? Zaman itu soalnya gue tuh sendiri. Kalau gue ke jam sih gue sendiri. Gue cuma minum, nonton aja. Karena gue penyendang jazz, tapi gue gak bisa main jazz. Gue senang. Jadi menurut gue kalau nonton jazz tuh gak perlu banyakan. Sendiri aja cukup gue. Karena gak mau diajak ngomong. Gue cukup pengen nonton menikmati aja ya. Oh jangan-jangan ya? Iya. Kita sudah pernah ketemu ya. Cuma masih pada muda. Iya. Oke. Berarti lu bikin ada band ini kayak Avenger dong, Mbak. Kayaknya gitu. Jago-jago semua kan? Iya. Yang gue bingung, lu main jazz juga, Krista main jazz juga, which is ini semua berbeda-beda. Kenapa lu bukan jazz malah pas keluar? Lu bukan jazz kan? Bukan. Itu kan? Iya. Oh. Itu lagu ciptaan siapa? Itu Krisna, liriknya Krisna dan Baim. Oke. Nah itu ceritanya itu sebenarnya pas gue di James. Krisna baru balik tuh dari Sydney kan, dia di konservatori sana ya. Baru balik, ngobrol-ngobrol. Gue lebih sebenarnya lebih kenal ke yang lain. Salah satu guru gue tuh Indro Hadjo Dikoro. Ya, gue sering nongkrong di situ kan. Dia teman sahabat gue dan guru gue. Zaman dulu Halmahera. Ya. Bener nggak? Ya. Jadi gue kenal dulu Indro, Topati segala macam ya. Faber ya. Temulah Krisna, ngobrol-ngobrol. Terus gue kadang suka nonton dia juga. Terus ada satu lagi tempat Blue Note ya. Terus ngobrol-ngobrol Krisna. Nggak mau bikin ini nih. Gila kita main gini terus bisa miskin. Sama bilang gitu Krisna. Dengan logat Jawanya ya. Bisa miskin nih kita nih. Gila, bisa miskin itu gue inget banget tuh sampai sekarang. Bikinlah sesuatu yang bisa ada duit. Iya. Tapi itu benar gitu loh. Jadi artinya kan kalau secara logika ya udah kita memang seneng. Tapi bukan berarti juga kalau membuat duit di situ juga cari yang lain. Okay. Nah sementara si satu lagi band B290s yang kita main Top 40 ini sama anak-anak ini ya Baim, Iso dan kawan-kawan bosen nih kita bawain lagu orang. Okay. Gue gabungin lah. Karena keinginannya sama ya. Jadi maksudnya, gue ada temen nih di James. Kan gue main di James juga. Namanya Krisna.
Gue ajak lah mereka pas Krisna main di Blue Note saat itu. Gue ajakin nonton. Krisna kan orangnya emang gitu kan, apa dia mainnya gokil, Tapi pendiam. pendiam dan nggak ada ekspresi. Terus dia, Chris, ini loh tetap main. Iya. Jago banget. Itu pertama kali ketemu mereka. Oke, jadilah si Auh ini kan. Ya, Itu kan gue tahu kalian kan berarti kan kalian sering banget di TV dan itu lumayan naik waktu itu ada band. ya. Ya kan? Itu album kedua. Itu album kedua. Album kedua. Album pertamanya kurang. Kurang. Album kedua berarti sama Baim berapa album? 4. 4 album. Ya. Baim terus masih tetap di sini apa Baim doang yang keluar? Itu 2001 tuh gue ingat. Karena yang gue tahu waktu yang gue ngeh ya, Baimnya doang yang nggak ada. Apakah yang lain masih ada, Baim yang nggak ada? Sebenarnya Baim terakhir tuh. Jadi sebenarnya Oh gitu. ya, urutannya tuh EL dulu. Oh karena gue taunya vokalis. Ya, Oke, pasti gitu kan. Gue juga Elemen tadinya taunya lu doang. Gitu. Oh iya. Iya. EL duluan. EL duluan. Jadi main drum keluar duluan. Keluar duluan. Gantinya? Gantinya Bukan Rere lu ya? Rama. Oh Rama, sorry. Iya, Rama. Oke. Terus Iso. Baru Baim. Iso keluar nggak ada ganti? Enggak. Berarti cuma Krisna doang? Krisna doang. Baim keluar, berarti gitaris sama vokalis nggak ada nih? Nggak ada. Udah vakum. Saat itu cuman gua sama Krisna. Berarti 4 album terus habis itu vakum? Udah. Oke. Tahun berapa tuh waktu itu? Pas 2001 gue ingat. Itu terakhir main sama komposisi yang sama Baim itu main tahun baru, acara tahun baru di Ancol. Udah kita udah tapi kalian baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Oke. Baik-baik aja. Keluar. Siapa yang bikin dengan formasi baru? Akhirnya masuk Marshall, akhirnya masuk Doni. Nah, itu tuh sekitar 2 tahun lah. Itu udah Berarti 2001. Ya, 2002 mulai kasakusuk nih gua sama Krisna. Kan kita udah mulai apa istilahnya dulu merek lagi nih. Ya. Jangan dengar kamu. Merek itu brand artinya. Iya. Krisna main sama siapa, balik ke klub jazz, bla 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 bla. Gue mulai itu di merek itu. Iya. Di situ gue rajin main, termasuk Erwin Gota Orkestra, Wiki Darmawan, Mbak Widya Kristanti, bla bla bla. Gue ngebeca lalu ya. Ngebeca. Terus, wah gimana nih Dik, masa ada band nggak diterusin lagi? Udah gue tinggal berdua itu tuh. Mulailah semangat berkarya lagi. Tadinya udahlah yang penting kita cari duit. Jadi lu berdua dong? Berdua dong. Oh sama Rama, sorry. Bertiga sama Rama. Karena Rama mau gantiin situ kan? Gantiin. Ya, bertiga nih. Ya. Rama tuh masih sempat di era Baim album ke-4. Ya. Oke. Habis itu udah tinggal bertiga. Seleksi vokal. Lu cari sempet? Cari. Oke. Cari. Bener nggak? Pertama itu sebenarnya Doni ya? Si Dudi ya? Dudi. Sebelumnya ada lagi sebenarnya. Cuman akhirnya dapat Dudi. Oh, sebelumnya ada lagi. Dapat Dudi. Dapat Dudi gitu. Terus kok jadinya Doni? Sebenarnya kocak gitu loh. Kocak. Yang bawa Doni itu Dudi ya? Iya. Itu temannya Dudi. Jadi ceritanya gini, Dudi itu sebenarnya udah bikin kan. Saat itu kan Yofi Nuno ya kan udah ada Dudi kan. Ada Dudi. Teman kan kita taunya tuh project. Iya. Project kan ya. Yofi pasti dengan Kahitna lagi gitu kan. Wah ini keren nih vokal nih, enak nih. Udah dihubungin lah sama manajer kita saat itu. Itu tes, gue ingat itu lagunya Krisna pertama. Vokalnya Dudi itu. Lagunya mana? Biarkan Ku Pergi namanya. Bukan yang itu ya? Bukan Masih Sahabatku Kasihku, bukan itu. Terus wah enak nih. Terus udah cocok deh, udah nih Dudi. Ternyata terus besoknya lagi Dudi ngomong, Mas aku nggak enak sama Mas Yofi. Oh oke. Ternyata lo udah kontrak. Oke. Gitu. Ya udah nggak bisa berarti kan. Iya. Dudi yang ngusulin. Aku ada nih temen di Surabaya, satu grup sama aku waktu main di kafe. Namanya Doni. Oh ya udah. Cuma Surabaya nih. Surabaya.
ya udah itu sesudah kita ngelewatin audisi ya. Termasuk dapat juga termasuk nanya ke Eros lah segala macam dari Jogja segala macam, nggak ada yang cocok. Akhirnya datanglah si Doni naik kereta, gue ingat banget sama kakaknya. Sama kakaknya. Udah tes. Sebelumnya udah ada yang Krisna oke, bagus, cuman gue masih belum serk aja. Iya. Jadi ya biasalah kalau band gitu kan ya. Intuisi produser. Oke, terus. Nih pas gue lihat datang Doni, wah asik nih. Vokalnya udah jadi gitu. Maksudnya ya tinggal dipoles dikit gitu. Terus secara packaging oke juga nih anak nih. Ya udah, akhirnya jadi itu. Sampai akhirnya gitaris belum dapat. Ngambil dari dokter PM. Nah, itu beda lagi tuh. Itu yang ngusulin tuh Mas Kiwir tuh. Mas Kiwir? Tadi sempat nyari-nyari segala macam. Ya sama, audisi pemain gitar juga. Nggak dapat juga. Akhirnya, ini kayak Mas Kiwir, kayaknya dokter PM lagi agak vakum nih. Saat itu kondisinya. Itu pun nggak gampang. Marshall nggak gampang orangnya. Iya, kan dia introvert banget. Introvert banget. Diam aja, tawa aja terus. Iya. Nggak ngobrol. Sempat ada nyoba yang gitar, ya udah serak sebelum Marshall nih ya. Tapi kok ada yang kurang cocok apa ya? Begitu Marshall ini datang, dia nyoba satu lagu. Anjing ini gue mau nih. Langsung klik loh. Oke. Udah gue mau nih. Si Rama segala. Anjing gue mau nih gitaris gitu. Oke. Langsung jadi mau juga. Nggak langsung ngomong mau sih Marshall. Terus gue harus ke rumahnya dia seharian dari pagi sampai malam tuh, gue inget banget. Sampai dia nawarin temennya dia. Oke. Ini aja nih bagus nih Dik. Main gitar juga. Kenapa lu? Marshall tuh orangnya sebenarnya dengan keintrovertannya dia setia sebenarnya. Dia masih mikirin dokter PM-nya gitu. Jadi orangnya yang ya setia sih. Setia sih sebenarnya. Biarpun dia mungkin kondisi saat itu dia juga mikir belum bisa diselamatin nih dokter PM-nya. Akhirnya setelah berapa kali pertemuan, gue sampai nyusulin ke Aquarius tuh. Gue sama Doni, dia lagi nggarap lagunya Ari Lasso kayaknya si Marshall. Gue sampai nyusulin ke sana nungguin dia. Alah bro, anak-anak udah cocok gitu. Jadi emang apa ya, kayak gue tuh seneng tipikal kayak Andra. Jadi musisi tuh ya kalau kita bikin band kan sebenarnya komposisi itu penting ya. Penting. Yang jago mah banyak. Jadi pengennya juga dia mengaransemen partnya sendiri juga gitu ya. Jangan yang cuma main ya. Jangan cuma main. Yang lebih jago mungkin banyak. Tapi maksudnya bisa ngenakin, bisa tahu tempatnya di mana. Membuat lagu di dalam lagu. Itu bukan cuma skill speed doang, tapi bikin enak. Nah, itu kan? Iya, ngerti. Itu ada di Marshall. Oke. Itu sih. Jadi kayak ini harus diperjuangkan. Oke. Ya akhirnya dengan cukup alot, akhirnya dia mau. Udah Jadilah. Jadi. Dan yang gila lagi, alhamdulillahnya ya, pada saat itu begitu bikin, lu langsung naik ya? Alhamdulillahnya. Lagu apa yang bikin naik? Masih Sahabatku Kekasihku. Masih Sahabatku Kekasihku. Itu dia langsung naik, dan kita masih sering, kalau zaman dulu kan ada Gebiar BC atau apa, kita masih suka sepanggung. Dan yang naik lagi pada saat itu setelah itu, lagu apa? Manja itu ya? Itu lagu lu ya? Manja lagu lu ya? Gue yang aneh itu di lagu Manja. Ini lagu pelan, tapi lu beatin. Itu lagu pelan itu. Lagu pelan yang harusnya cuma piano aja. Dia nggak. Jadi konsepsi The Massive itu udah diambil ada band dari dulu sebenarnya. Ya kan lagu pelan di band itu sebenarnya. Dan gue tahu. Gue kan seneng tuh lagu itu. Gue bilang ini lagu ciptaannya siapa? Oh kalau ini lagunya Dika nih. Gila boleh juga ya diginiin nih. Jadi kayak YouTube kan. Konsepnya itu lagu pelan menurut gue. Itu cuman gitu kan. Enak banget dipelanin. Di-bandin sama lu. Keren Pak. Krisna yang bikin liriknya tuh. Liriknya Krisna. Padahal gak pernah ngomong ya. Enggak. Tapi bikin lirik jago ya? Iya.
Om Krisna nih luar Ajaib biasa. Itu ajaib dia. Berarti kalau ngerayu juga pakai SMS. Kayaknya gitu. Oke, WA deh, nggak pernah telepon. Oke, waktu itu lu menjadi band papan atas, terus naik. Sini, penghasilan lu banyak banget tuh, men. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, dan lu terus nih. Sampai setiap single lu, dan yang gila lagi pas waktu udah di Manusia Bodoh, bang, gila-gilaan. Ya. Itu Manusia Bodoh siapa bikin? Itu Krisna liriknya Doni. Tiba-tiba hilang. Hilang, Doni keluar. Ya. Krisna hilang dulu nih 2008. Iya, Krisna hilang dulu. Krisna hilang pada saat itu. Tapi masih ada karena masih orang tuh kadang-kadang suka nggak ngeh. Yang penting vokalisnya gitu kan. Ya. Yang ngeh itu pas pada saat Doni nggak ada, lu langsung vakum tuh pada saat itu tuh. Betul ya? Betul. Oke, vakum. Lu drop dong, Pak. Maksudnya ya panggung juga jadi nggak ada dong. Nggak ada. Apa yang lu kerjain pada saat itu? Merek lagi. Standar. Lu ngebeca lagi. Demi lu kan udah punya keluarga ya. Gue sendiri saat itu kalau nggak ngebeca, gue sempat main ini, Fer. Jingle. Oh ya jingle. Oke, lu bikin karena lu. Ya, terus ada yang minta produce, ya gue kerjain. Ya, gue juga nanti gue salah satunya itu gue pengen juga satu lagu gue nanti lu ini dong. Karena gue Om Dika ini ternyata dia hobi banget membuat orkestrasi. Nah, sedangkan kekurangan nih gue nggak bisa bikin orkestrasi. Jadi kayaknya lu bantuin gue dong bikin orkestrasi satu lagu aja. Boleh. Lu kalau orkestrasi itu lu bisa dong. Orang kalau mau pakai jasa lu untuk membuat orkestrasi bisa. Bisa banget. Jadi sebenarnya tuh gue mungkin bisa bilang gini ya, ada band itu salah satu band yang tidak pernah memakai arranger lain. Iya. Termasuk Maksudnya musik orkestrator. director ya? Termasuk orkestrator juga ya? Ya nggak pernah. Biasanya kan aransemen oke, tapi orkestrator pasti ada siapa? Iya. Lu tuh sendiri ya? Karena ada lu ya? Iya. Dan Krisna dulu ya? Iya, waktu pas Krisna ada terus lu. Iya. Kalau Om Krisna kan memang keyboardist. Iya. Ini yang gue kaget adalah lu basis. Iya. Lu orkestrasi? Iya. Oke. Jadi kalau ada yang butuh orkestrasi, gue aja lagi mau minta nih. Silakan hubungin Om Dika. Lu begitu lu drop itu, lama nggak Pak? Lama loh itu sebenarnya. Lama ya? Jadi apa ya? Itu 2008 udah mulai itu. 2008 itu. Krisna tuh kan dia yang selalu produktif ya saat itu ya. Dari 2000. Ya dari awal sih sebenarnya. Dan itu mungkin yang lain terlena. Jadi, udah ada yang bikin. Ada yang bikin aman. Krisna cabut bingung loh. Iya. Krisna tuh buat gue tuh jadi guru buat gue. Biarpun dia tidak mengajarkan langsung. Iya. Tapi gue tipe orang yang Krisna tuh suatu hari pernah bilang dia paling sering tuh dia hanya bikin bagian lagu tapi aransemen gue. Oke. Dik, ini terserah lu mau diapain. Iya. Gitu. Iya. Akhirnya ada satu hari Krisna bilang, Dik lu kayaknya nggak usah bikin lagu deh. Gak enak. Siapa bilang? Krisna. Oh iya. Lu aransemen aja, lu jago bikin aransemen. Oke. Gitu. Gue orangnya gak bisa digituin. Malah itu jadi memicu gue untuk, oke, gue berarti jangan terlena di situnya. Oke. Jadi ya akhirnya gue bikin terus lagu. Manja, bla bla bla. Itu sebelum era itu ya. Sebelum era itu. Termasuk orkestrasi. Jadi ada waktu itu karena pernah kita ada job di satu TV terus aransemen dikasih ke kita nih. Jadi sama Krisna, Dik lu coba bikin deh 2-3 lagu yang sisanya gue. Itu pertama gue mengaransemen. Jadi memang Om Krisna tuh membuka peluang dan mementori lu sebenarnya. Iya, tapi bukan mementori secara langsung. Iya. Tapi maksudnya memecut lu gitu memecut. ya. Nah, itu mungkin tanpa dia sadari juga. Iya, ngerti. Jadi mungkin beberapa orang kalau digituin sakit hati. Drop. Lu malah karena lu tukang manjat gunung. Mungkin ya. Jadi lu
wah gue panjat aja terus, Pak, iya kan? Tapi kadang-kadang itu buat kita berhasil loh, Fer. Jadi Iya dong. dulu temen gue juga ada si Thomas itu dulu. Ya lu mainnya gitu-gitu doang, Dik. Udah akhirnya gue ngulik Jaco Pastorius lah. Iya. Bla-bla. Akhirnya suatu hari gue ketemu dia, anjing lu mainnya udah beda ya kayak Nggak bisa lo ya nggak bisa digituin. Pasti lu pengen berusaha untuk ini. Oh iya, good. Mungkin gue termasuk karakter yang Fighter ya. fighter, tapi kalau nggak ada yang mecut, gue diem aja. Oh, oke. Jadi lu butuh sosok itu sebenarnya. Oke. Lu nggak bisa di-challenge ya? Justru gue seneng di challenge. Iya, maksudnya lu kalau di-challenge tuh oke gitu ya kan? Tapi kalau nggak mager gue. Iya, ya, jadi memang harus di-challenge terus. Oke. Ini lama. Nah ini. Itu. 2008 Krisna cabut kan? Cabut. Dodi cabut. Iya. Baik-baik tapi semua. Nggak baik juga sih sebenarnya karena kita bingung mau ngapain. Jadi sempat ada perselisihan. Iya. Sama. Sebenarnya kitanya enggak ya. Cuman artinya Krisna saat itu cuma mau ngomong sama gue. Oke. Jadi benar-benar. Tapi itu kerennya sih. Maksudnya Krisna tuh waktu itu masih zaman BB tuh, Fer. Oke. Panjang banget Krisna. Ya udah, gue cabut. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bukan karena duit, bukan karena karya. Ya prinsipil aja. Prinsipil tuh artinya ya udah nggak cocok, gue udah nggak bisa bercanda lagi. Gue cabut ya, Dik. Itu kan. Tapi lu kalau tiap bawain lagu gue, lu kasih gue sekian persen. Oh, tapi udah bilang dari awal? Dari awal. Oh, good. Jadi makanya kita nggak pernah ada masalah dengan itu gitu loh. Jadi sampai sekarang itu kita tetap berusaha memperbaiki begitu ada isu Ya kemarin ini lu udah lewat nih masa itu ya. Iya. Udah berlakukan kayak gitu sih. Dan 2008 itu kan kita tadinya benar-benar menggantungkan diri sama Krisna ya. Itu makanya itu gue percaya the power of kepepet sebenarnya. Iya. Itu. Jadi akhirnya berbuat semua. Itu hampir saat itu tuh hampir gue buat lagu semua. Oke. Iya. Jadi nggak tahu mau bagus apa enggak. Iya, pokoknya lu bikin aja. Gue bikin aja. Terus sementara gue harus bertanggung jawab di Ada Band ini nggak cuman member doang. Bukan member doang, bukan cuma pembuat doang, ada marketing juga lu juga. Marketing juga, kru. mereka punya anak bini sesudah ikut kita gitu. Mereka nggak ada penghasilan lain. Iya. Itu gue ngerasa ya that's my responsibility gitu. Iya. Ya, lu berarti memang motor. Memang harus ada yang gitunya. Harus ada yang gitunya. Iya sih. Nah, Doni pas keluar juga nggak baik-baik aja? Apa baik-baik aja? Ya semua makanya itu mulai dari ya unik ya, Ada Band mulai dari Baim semua ISO, EL semua itu keluar kayak apa ya, kita nggak pernah ribut-ribut loh sebenarnya. Ya Allah menginginkan aja, Tuhan menginginkan, emang jalannya begitu. Doni itu tiba-tiba tuh ingat banget awal 2017 kita baru main dari mana lah, di airport di Halim, gue ingat banget tuh. Kita ke toilet, gue Marsal masuk gitu di toilet, terus bro gue kayaknya mau cabut deh nih. Si Doni? Iya. Oh, Justin one click away aja? Iya, itu kita masih ketawa-ketawa, dia mau cabut bro gitu, si Boyal, si Marsal. Gimana nih? Yang bener loh. Kenapa? Ya mau sekolah pendeta, terus bla 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 bla. Oke. Ya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu lah. Jadi ya menurut gue ya semuanya pilihan sih. Terus ini oke lah, itu kita udah tahu ya. Terus kenapa lo tiba-tiba ngajak si Naga? Si Naga itu udah punya band. Itu. 2018 itu gue pernah ketemu sama mereka gue mau satuin lagi sama Dudi Oris pada saat itu. Cuman Dudi udah ada kontrak sama Krisna untuk bikin albumnya di KFC kan. Akhirnya jadi lu gak jadi ikut project gue. Tempat Raffi waktu itu. Tempat Raffi sama Raffi waktu itu.
Terus tiba-tiba lu panggung-panggung butuh vokalis kan? Iya. Yang jadi salah satunya Naga jadi ininya nih, apa namanya? Additional lah, vokalis ya. Ya. Terus tiba-tiba lu mengangkat dia jadi member, gila cerita. lu lagi. Aduh, bener-bener deh. Nggak tahu ya. Gue, ya nggak tahu deh apa itu tuh bener-bener ya kita pernah sama Dudi segala kan additional ya artinya. Terus ada satu kru kita tuh si Toar bilang, Mas nggak mau nyoba dibantuin Naga Lila, emang bisa? Gitu. Gue cuman sesimpel itu. Gue waktu itu kurang update. Iya, kurang update gitu kan. Terus nggak apa-apa Mas, dia pernah bantuin juga Peter Pan, Ungu. Oh oke. Ya udah coba aja deh. Kita ada job ini belum ada penyanyi itu. Ini kontrak belum desain kan. Iya. Udah latihan sekali. Nyata apal semua lagu lu. Ternyata apal lu. Dia ngefans banget soalnya. Iya. Sekali doang, Fer. Sekali doang kita main di Palembang tuh. Iya. Di Palembang. Udah main jebret-jebret kita pikir kayak biasa. Itu asli Naga nyanyi. Itu kita di belakang bertiga, gue Boyal ya, gue Marsal, Adi itu kasak-kusuk gitu. Anjing ini nih yang kita asli itu sambil main tuh. Ini asik bro, asik. Udah kayak anak kecil aja udah. Kayak apa ya, kayak kita dulu lihat cewek kali ya. Ini gue mau nih. Lu jadi pelakor di situ. Jadi pelakor. Dia udah punya band. Terus yang gue bingung amazed itu adalah, lu kan beberapa kali kan sering kan, dan mereka tahu itu. Dia cerita ke gue gitu. Yang gila aja lu minta ketemu, lu mau gak jadi member? Bisa gak ya punya satu vokalis punya dua band? itu statement lo. Bajingan banget. Nggak, era itu tuh lagi heboh pokoknya di mana-mana tuh ngomongin poligami kan. Oke, terus. Ini apa nih? Gua nggak tahu band namanya apa nih. Polyband. Polyband. Nah, terus lu ngomong gitu. Dia bingung tuh nggak bisa jawab. Anak-anak udah tahu lu mau ngomong gitu. Udah. Terus lu juga kalau dia nggak mau ya udah gitu. Tapi anak yang gue satu hari tuh gue ngomong empat mata, anak-anak nggak tahu tuh. Oke. Gue kadang-kadang suka surprise-nya. Oke. Berkaryanya juga suka gitu. Tiba-tiba ada lagu apa? Besok rekaman nih, gue suka. Gue seneng. Oke. Jadi biar adrenalin naik ya. Apaan nih? Apa? Okay. Mungkin gue mungkin berkaca ke gue orangnya suka di apa kalau nggak gitu mager soalnya. Iya. Oke. Itu sama kayak itu. Terus anak-anak udah suka, wah nih kayaknya gue harus melakukan pendekatan supaya empat semangat mata, lagi ya. Supaya semangat lagi. Ngerti gue. Susah nih, kan sebelumnya kita udah audisi juga kan. Yang bagus tuh banyak, Fer. Iya. Cuman maksudnya kan ya yang kayak satu dapat chemistry-nya tuh susah ya. Susah. Iya. Ya kayak misalnya Elemen gitu nggak ada suaranya Ferdi tuh nggak Elemen gitu ya, Elemen. Elemen. Oke. Gitu waktu sih. Lu tanya begitu dia langsung jawab nggak ya? Mas gue masih pikirin dulu. Iya, jadi masih nggak ada jawaban sebenarnya, ambigu sih. Lu witir. Sambil ngobrol sama. Oke. Pas dia ngasih jawaban tuh berarti berapa lama setelah lu ngomong? Itu nggak lama kok, mungkin 2-3 bulan ya, sekitar segitu ya. Dia bilang, iya. Oke deh gue mau. Oke deh, gue mau. Iya. Tapi gue harus ngomong dulu sama anak-anak, teman-teman Nila. Lu oke gitu. Oke, nggak masalah. Sampai tahun baru itu ada band benar-benar nggak main. Oh, karena dia main. Karena dia main. Jadi itu terakhir mereka tuh. Terakhir mereka. Jadi maksudnya itu berarti bro, kita bisa aja kan hire additional lain penyanyi. Lu nggak mau main? Nggak mau. Ya udah deh. Kita korban satu job lah. Iya. Jadi itu menurut gue penting sih. Iya. Untuk branding ya. Untuk branding gitu. Jadi kita tungguin aja. Biar pendompet lagi tipis saat itu. Terus akhirnya pas dia bilang udah oke, sekarang gue resmi. Tapi gue
izin gue permisi terakhir, gue pamitan sama teman-teman. Naga kan orangnya memang santun. Wah dia santun banget, gila itu santun banget tuh anak. Itu salah satu yang bikin kita juga happy mungkin ya. Dan akhirnya gue seneng banget lu make it sama dia. Iya ya. Walaupun dia cerita dianya punya, gue kok kayaknya kurang bagus karena dia di dulunya Doni, dia kan ada begitunya. Tapi gue bilang sekarang gila. Make it sih gue bilang. Ini ya Naga cocok dia ada band. Bener-bener jadi blend lagi. Suaranya juga bisa ngimbangin suara Doni. Iya kan tebal-tebal kan suka ada tebalnya gitu. Iya oke. Biarpun ya beda. Netizen ribut ya sudah lah. Ya sudah lah. Tapi kan kita harus jalan. Harus jalan. Jadi ya kadang-kadang ya nggak tahu ya itu kadang-kadang memang terjadi gitu loh. Mungkin tanpa sadar akhirnya seperti ya itu lu bilang super band itu. Avenger. Itu Avenger iya. Jadi kadang-kadang ada yang gila nih ada celetukan yang Dika nih tukang nyolongin satu dokter PR. Iya. Tip X. Iya. Gila. Oke. Pada saat udah di luar sana kan sempet Bruce gitu kan. Terus sempet, aduh gak enak gue sama Lila, ada gitu gak? Ada banget. Udah pernah ketemu Lila belum? Belum. Kalau lu ketemu Lila lu mau ngomong apa? Pelukan, bro. Beneran itu apa namanya? Gue malah pengen sebenarnya dari dulu tuh apa ya entah kita bikin acara satu panggung atau apa. Cuman ya nggak namanya musisi ya. Musisi tuh apa pakai rasa gitu. Gue juga tanya ke Naga, gimana bro? Kita bikin yuk apa gitu? Entah podcast, entah apalah gitu. Supaya ya kita kan dunia ini sempit loh. Pengen sih lu ketemu Lila juga pengen ngobrol aja gitu. Biarpun ya itu tadi apa even ada band aja sampai sekarang mungkin Mbak Im masih kenapa waktu itu kok gue bisa keluar ya? Iya itu juga lu nggak ngerti ya. Iya itu it happened. It happened. Memang sang maha sutradara sudah mengatur seperti itu. Iya. Kalau enggak ya gue rasa si Baim sukses dengan karir solo dan The Dance Company keren banget ya di situ. Ya, Doni dengan dan memang kamu keluar, Allah bilang ini keluar karena gue ada Dance Company harus ada lu nih. Gitu kali ya kan kita nggak tahu ya ada gitu-gitu. Oh iya ngerti. Kita harus lihat ya. Ada pattern yang sudah dibikin sama Allah ya kita nggak bisa ngelawan itu. Iya. Oke. Lagu yang terbaru apa, Mak? Dari ada bandnya sama Naga. Yang terbaru deh kan udah beberapa kali kan. Terbaru ada Dustalah namanya. Dustalah. Nah lagu Dustalah itu gue puter terus di sini. Kalian dengerin terus komen. Nih komen yang penting nih. Jadi kita tahu bahwa kalian denger suka apa enggak. Terus nanti lihat di sana. Di sana lihat di video klipnya. Gue sih seneng sih. Lu emang lu surprising terus sih. Tiba-tiba di belakang bandnya keluarnya. Iya. Piano, gue bilang dia keluarin lagu pelan nih. Hebat juga anak bandnya cuma jadi model doang gitu. Di belakang tuh keluar ada bandnya. Gitu. Terus ada siluet itu keren tuh. Yang berempat tuh gitu siluetnya keren banget sih. Jadi kalian ya dengerin di sini ada. Oke. Sukses dengan ada band. Mudah-mudahan ke depannya kita sepanggung terus lagi. Amin ya. Sekarang gue denger lu kan lu ada yoga, Pak. Yoga atau bukan sih sebenarnya? Sebenarnya awalnya itu namanya Amarta. Iya, tapi kayak yoga bukan? Yoga sendiri tuh, ini kalau boleh sedikit cerita ya, yoga sendiri sebenarnya itu pun aslinya dari Nusantara sebenarnya. Bukan dari India ya? Bukan. Jadi kalau mau tahu literaturnya ya, cuman mungkin orang Nusantara, orang Indonesia tuh kurang jago dagang. Kurang jago trademark sesuatu ya. Ini kalau kita mau belajar literatur sejarah ya. Jadi kita tuh semua ada sebenarnya. Nah ini semacam yoga atau beda lagi? Nah awalnya tuh kita namain Amarta. Amarta tuh dari air kehidupan, artinya bahasa Sanskrit kan. Amarta itu sebenarnya ya kayak kita yang ada di lambung dan badan kita ini kan sebenarnya cuma air. Paling banyak ya, 70%, 60-70%.
Ya itu gimana kita mengelola air, makanan, dan udara yang ada di dalam ini itu menjadi seimbang supaya ya tidak terjadi seperti penyakit yang lagi dewasa ini asam lambung. Oh iya, asam lambung. Itu juga air kan sebenarnya? Iya, ya gas. Kelebihan gas masuk. Naiklah. Oh itu yang bahaya tuh sekarang lagi ya. Ya. Kalau kata orang zaman dulu angin duduk. Angin duduk sebenarnya. Nah itu loh. Jadi serius. Jadi sebenarnya tuh ya bokap nyokap gue dokter kan. Bokap nyokap gue dokter senior itu sebenarnya mereka tidak mau mengkonsumsi chemical karena mereka tahu tuh bahayanya. Bahayanya ya. Jadi kayak obat-obatan itu sebenarnya kan sifatnya tuh lebih painkiller. Ya, tidak menyelesaikan lah sebenarnya. Tidak menyembuhkan. Ya. Nah, healingnya sih sendiri sebenarnya. Ya, sebenarnya ya. Tapi ya itu urusan dokter dan bisnis farmasi ya. Tapi sebenarnya gue lebih ke tertariknya adalah sebenarnya badan kita tuh bisa membuat chemical reaction. Jadi badan kita bisa nyembuhin diri kita sendiri sebenarnya. Ya kayak healing, self healing itu. Kayak self healing. Ini dengan gerakan tapi campur pernafasan. Di si Amerta ini. Lu dibelajarkan untuk bisa healing sendiri. Iya. Oh. Gitu, Fer. Bukan buat bagus badan. Itu impactnya. Karena badan lu bagus sekarang. Nah itu sebenarnya tuh nggak tujuannya bukan ke situ awalnya. Kalau bodybuilding kan ya, gue pengen. Ya, udah. Okay. Nah, tapi gue pernah ngomong dengan pakar bodybuilding, bukan Adera ya, maksudnya dengan pakar bodybuilding sendiri. Bodybuilding itu ada dua hal, kita sehat atau tidak sehat sama sekali. Jadi akhirnya beauty doang ya. Beauty doang. Kalau beauty kan berarti menghalalkan segala cara ya. Entah itu hanya dengan sementara gue tuh anak dokter yang gue nggak suka. Gue sampai sekarang nggak konsumsi obat-obatan sih. Sakit gue lebih seneng herbal atau atau padahal anak dokter. Tapi kenyataannya nyokap gue apa-apa konsultasi ke gue. Oh iya? Iya beneran. Kocak. Iya, jadi sampai tindakan aja nyokap nggak mau gitu lah. Apa ya operasi atau apa? Kalau bisa nggak minum obat. Kalau bisa. Nah di situ, lu berarti pengen lu bisa healing sendiri, lu pengen sehat lah intinya. Sehat. Tapi jadinya jadi malah bagus bentuk badan ya. Karena semuanya balance sih. Semuanya balance. Jadi contohnya misalnya, contoh aja ya. Misalnya orang, ini sebenarnya apa yang dilakukan anak kecil tuh, orang sering duduk begini. Bokongnya nempel. Oh iya. Anak kecil nih, anak balita tuh senang duduk ini. Apa? Jadi kayak cewek gitu kan? Gitu. Ya, ini gini. Pantatnya nempel. Ini nggak semua orang bisa begini nih. Emang susah ya? Lu bisa nggak? Nggak tahu. Sakit deh. Nggak bisa kan ya. Nekuk kayak susah gua. Ya, ini padahal sebenarnya kita udah benerin struktur badan gitu. Terus kalau nggak biasa sini biasa linu-linu. Iya linu-linu di sini. Ini asam urat, tapi itu kedeteksi dari situ. Oh, oke. Lu begini nih, ada nih. Ada postur begini aja udah. Tapi ntar digabung sama pernafasan kayak gitu. Terus kayak misalnya gue push up ya gue ada nafasnya sendiri. Caranya. Itu sampai ya memang mesti dicoba sih. Lu kan gue dengar waktu itu kita ngobrol pernah lu bikin di Surabaya ya. Lu ngajar di Surabaya juga. Iya. Sekarang masih ada kan? Masih. Dan lu udah enak lah, udah copy paste lah di sana udah ada yang murid lu dan yang bisa. Kenapa nggak bikin di sini sih, Pak? Ya itu belum ada waktu ke situ. Jadi maksudnya kan kita saat itu kan terjadi karena pandemi kan. Iya. Gue tiba-tiba ketemu teman gue di Surabaya, bro kita bikin apa yuk gitu. Jadi bikin usaha kesehatan, termasuk sama ada band yang single kita pertama Tak Lagi Cinta itu terjadi di Surabaya. Di Surabaya itu. Jadi daripada ngapa-ngapain pandemi. Jadi ya saat itu online segala, terus buka kelas pelan-pelan. Kalau misalnya nih, lu bikin di sini, ada orang yang pengen bikin bisa ngajak lu nggak? Bisa ya? Bisa. Maksudnya pengen bikin nih, gue Amerta ini, yuk kita bikin nih, bisa juga? Bisa. Masih terbuka untuk di Jakarta? Masih terbuka sebenarnya. Itu ada Instagramnya. Silakan. Karena gue pengen juga, Pak. Ini kebayang nggak vokalis butuh loh. Butuh banget.
Untuk pernapasan juga bagus dong berarti ya. Naga tuh. Iya, si Iya, Aga. bantu Naga banget. juga main ya sama lu ya? Iya. Naga tuh sampai ya itu hebatnya dia. Makanya gue cinta banget sama vokalis gue yang satu ini sekarang. Dia tuh dia tuh orang yang nggak mau berhenti belajar. Iya. Dia tuh pagi-pagi ke rumah, Mas gue ajarin dong yoga Marta itu. Akhirnya gue tambahin namanya karena orang taunya itu yoga. Orang kan taunya yoga itu udah jadi India jadi. ya Apa namanya? India Meditasi. ya ini ada meditasinya juga cuman maksudnya esensinya bukan itu sebenarnya. Bukan itu ya? Meditasi itu bukan Bukan ya? meditasi itu kita bisa dalam hal apa aja. Oke. Esensinya ya, tapi maksudnya itu gerakannya aja, ini yang bukan, kita nggak ngomong meditasi ya, gerakannya aja tuh semuanya benerin struktur badan. Oke. Ya kayak misalnya, katakan lu hobi main bola misalnya. Bola tuh biasanya paling sering kena tuh apa? Hamstring. Iya, hamstring. Hamstring itu karena kita nahan kan. Nahan. Nah itu ada caranya. Cara horse stand kuda-kudanya gimana. Kalau ada yang salah dengan itu, lu bisa benerin sendiri? Bisa. Juga? Oh, wah, healing, ya self healing bisa. Caranya dikasih tahu. Caranya dikasih tahu. Jadi kayak misalnya paling sering tuh orang cowok tuh biasanya back pain. Iya, back pain kayak gue. Ya, hamstring itu sama belakang, back. Oke. Nah itu kalau kita bisa ngontrol otot kita sendiri, itu dibalikin dengan nafas juga. Kayak gitu sih. Ya mudah-mudahan ya, lu buka cepet-cepet deh. Amin. Kita kan deket-deketan juga. Yeah. Jadi enak. Gue juga nih, siapa tahu gue jadi kayak lu kan nanti. Saya di mana nih? Amerta. Ya gak? Ada Instagram Amerta itu? Apa langsung ke lu aja? Kayaknya langsung ke gue. Cuman ada sih sebenarnya saat itu kita Tapi yang bikin. Surabaya. Tapi di Surabaya. Ya, berarti kalau ada ini bisa ke lu ya? Iya. Kalau lu ada, kabarin gue, men. Oke. Nanti kayaknya harus diperkenalkan sih ya. Iya. Iya. Iya, bagus tuh. Dan bener lu, terbukti banget waktu itu. Akhirnya lu jadi gelin gini ya. Iya, Dilin. Padahal lu gak ngapa-ngapain, cuman gitu doang. Itu dong. Ya, gue sih seneng olahraga apapun sih. Iya. Gue dulu atlet renang, Fer. Wah, itu terbalik sama gue, bro. Gue gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Sekarang anak gue yang terakhir atlet renang. Oke. Yang cewek. Jadi, ya itu. Jadi maksudnya tuh, di berenang pun, ini coach-coachnya tuh pernah ngobrol sama gue. Di berenang itu aja, ini baru cabang olahraga berenang, belum yang lainnya ya. Berenang itu ada dua hal yang menghambat si atlet. Jadi misalnya terlalu lentur atau terlalu kaku. Oh, itu malah menghambat terlalu lentur. Terlalu lentur itu kan terlalu lentur. Jadi kadang butuh power kan. Oh, oke. Nah kalau yoga yang biasa sekarang orang tahu itu kelenturan. Jadi hampir lebih ke stretching. Stretching, ya kan. Lu ada strength-nya juga? Ada. Oke. Nah gitu. Jadi ini udah kombinasi yang lengkap. Jadi sebenarnya gerakannya itu antara kadang ngelihatnya ini kayak silat tapi bukan. Oke. Kayak tai chi tapi bukan bela diri ya? Bukan, tapi based on itu. Jadi sebenarnya bela diri pun kan kalau orang lu pernah tahu lah ya. Maksudnya orang yang udah level pendekar pasti bisa terus menyembuhkan. master akhirnya menyembuhkan kan? Iya benar. Jet Li yang di film itu, ya kan? Siapa namanya dulu? Jet Li itu di film Once Upon a Time in China kan dia jadi tabib akhirnya kan gara-gara itu kan. Oke, ngerti. Ya sekarang kan apa sih kadang-kadang kan orang yang paham gitu dia bisa nyembuhin orang, dia gimana bunuh orang. Dia tahu titiknya. Ya kayak gitu sih. Menarik aja. Mungkin karena bokap nyokap gue dokter, tapi gue lebih tertarik bukan ke dunia kesakitan, tapi dunia kesehatan. Gila, men. Lu luar biasa, men. Kalau kita mungkin, ya kita udah kepala 5 ya. Iya. Tapi gue sama Naga tuh senengnya apa? Gue suka ngeliat-liat, Mas, lihat ya, Lenny Kravitz, umur 60 tahun, masih kayak gitu. Ayo, Ndra, kita mesti kayak gini nih. Ya udah gue juga. Iya dong. Mick Jagger 80 tahun, men. Nah itu. Bininya masih muda lagi. Iya kan? Iya, baru punya anak loh. Baru punya anak. Gila. Lagi. Kuat deh. Oke lah. Kita hidup sehat sekarang. Hidup sehat. Tapi Om Dika, gue thank you banget. Gue thank you banget lu. Wah, gue yang thank you. Lu di sini seru sih. Cerita-cerita lu. Ternyata lu nggak cuman gue pikir lu dari dulu memang main bass. Ternyata lu banyak yang lain. Kalau lo tanya, mungkin gue lebih
Gue bukan hanya pemain bass, I'm musician. Iya. Gue bermusik. Jadi bermusik, jadi bisa mengaransemen juga, malah mengkondisikan gimana caranya band ini jalan terus. Malah kalau gue bisa bilang sekarang ada band yang dari awal sampai sekarang ini cuma lu. Iya sih. Yang dari angkatan pertama sampai sekarang cuma lu sendiri. Tinggal gue. Yang lain kan yang baru-baru ya. Ada angkatan keberapa. Ya mudah-mudahan bisa. Ini gunungnya dinaikin sama dia. Masa kayak gini doang gak disikat terus. Tapi make it, man. Gila, gue seneng banget. Jadwal penuh. Ada Alhamdulillah. band. Jadwal ada? Ada. Namanya ada band. Pantes harusnya gitu ya. Yeah. Men, tinggal mentor di All You Can Sing ya? Oke. Ya, tapi kalau lu jadwal lagi kosong, gue siap di All You Can Sing. Siap. Gue sih berharap ada band terus dengan karya-karya yang baru. Kayak dulu lagi. Amin. Kita support satu sama lain. Yeah. Kayak lu tuh gokil banget ya. Lu bisa ngumpulin teman-teman musisi. Iyalah, harus lah. Teman-teman semuanya pada gila semua, jago semua teman-teman zaman dulu tuh. Harus. Elemen. Iya, makanya. Wow. Mudah-mudahan lancar semuanya apa yang lagi lu kerjakan. Amin. Dan gue berharap nanti satu single gue di aransemen lu ya. Siap. Gue pengen stringnya kuat yang lu emang kuat lu di string. Sama itu Amerta tuh gue pengen muda kayak dia lagi nih. Gue pengen mulai ngurusin badan. Bukan ngurusin badan, sehatin badan. Sehatin badan. Akhirnya bonusnya dapetnya kurus ya. Iya. Itu, dan buat kalian yang dengerin sampai habis, thank you banget. Yang minta Dika ada band udah ya, thank you. Lihat video klipnya, tonton, dengerin, menurut kalian seperti apa, komen di klipnya dan komen di gue juga. Jadi gue juga happy ikut. Oh, alhamdulillah. Jadi gitu. Dan Om Dika, thank you. Nanti gue kasih follow Instagramnya Dika ada band. Dika_ada band. Tanya-tanya silakan yang tadi kita obrolin, silakan langsung ke Om Dika. DM dibaca nggak? Baca dong. Baca ya? Baca. Langsung dibaca. Jadi langsung kalian bisa konsultasi langsung sama Om Dika. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan semua kebaikan. Bahagia terus. Bye. Bye.